kan itu terkait masalah makanan, Ustaz. Kita tahu bahwa makanan-makanan yang khususnya itu berasal dari penyembelihan yang kita masih tanda kutip ya diragukan kehalalannya, apalagi ada beberapa tayangan media yang menunjukkan sedikit sekali lembaga-lembaga penyembelihan hewan yang sesuai syar'i. Nah, itu jadi permasalahan bagi kita, sementara kondisi saat ini keluarga masih bergantung ke yang jenis makanan itu. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita makan itu betul-betul jelas halalnya, jauh dari syubhat apalagi haram. Itu yang pertama. Nah. Yang kedua terkait kasab, mungkin kalau secara teoritis akan lebih mudah kita menyimpulkan atau menyampaikan ketika perkara itu, sebuah pekerjaan itu misalkan syubhat, ya tinggal ditinggalkan. Tapi bagi mereka yang justru menjadi pelaku atau berprofesi di hal-hal yang seperti itu, seperti di lembaga-lembaga keuangan atau sektor-sektor ekonomi kontemporer yang memang para ulama sendiri di situ kadang ada beberapa khilaf, sehingga menumbuhkan keraguan apakah ini halal atau haram atau subhat. Sebenarnya mudah tadi, subhat ya tinggalkan, tapi kadang untuk bisa betul-betul hijrah totalitas, apalagi sudah sekian belas tahun, itu gimana Ustaz cara terapi untuk bisa memastikan langkah hijrahnya? Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Ini pertanyaannya berat nih yang kedua. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama ya terkait sesembelihan. Ya, memang kadang-kadang muncul keraguan kita tentang sesembelihan yang ada. Apakah sesembelihan ini adalah sesembelihan yang halal ataukah sesembelihan yang haram ya. Pertama, kita harus yakin, dan ini harus kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita, bahwa hukum asal sesembelihan kaum muslimin itu adalah halal. Ini yang pertama. Ini wajib ya. Kalau muncul keraguan-keraguan di dalamnya, justru keraguan-keraguan ini salah. Karena kita sedang meragukan sesembelihan seorang muslim. Ya. Maka tidak masuk kategori ini ya. Ini kita pernah bahas ya dulu ya tentang ini ya. Ingat nggak? Lupa ya. Jadi pertama yang harus kita tanamkan adalah kita harus yakin sesembelihan seseorang muslim itu adalah halal. Ini yang pertama. Ya. Dan ketika kita tinggal di negeri kaum muslimin, pasar-pasar yang kita kelola, yang ada di sekitar kita, itu adalah pasar-pasar kaum muslimin, maka kita harus kembalikan kepada hukum asalnya bahwa itu adalah sesembelihan kaum muslim. Jauh banget nih sabkulisannya. Sesembelihan kaum muslimin, maka hukum asalnya tetap halal. Ya. Ini harus kita yakini. Ya. Maka jangan ragu-ragu, kecuali kalau kita persaksikan secara langsung bahwa dia disembelih bukan dengan cara yang syar'i. Ya, kita datang ke satu tempat, kita liatin ternyata ayamnya nggak disembelih, tekukin kepalanya, misalnya. Atau pas kita beli daging di daging ayam di pasar misalnya, ternyata kita tidak dapatin luka di lehernya, lehernya utuh, ya tiren. Maka ya sudah, yang itu kita tinggalkan. Yang nampak bukti jelas bahwa dia tidak halal, maka itu kita tinggalkan. Itu kita tinggalkan. Ya. Tetapi hukum asal seluruh sesembelihan kaum muslimin adalah halal dan tidak boleh bagi kita ragu-ragu padanya. Nggak boleh. Ya. Kita lihat yang jualnya muslim. Ya. Makanya kemarin dalam pembahasan bentuk warok yang salah, di antara bentuk pembahasan warok yang salah adalah seseorang itu berhati-hati dari sesembelihan kaum muslimin dan tidak berhati-hati dari sesembelihan non kaum muslimin. Ada nggak catatannya?
Ada? Nah, ini termasuk kesalahan. Kita tidak ragu, kita ragu-ragu terhadap sesembelihan yang dijual oleh kaum muslimin di pasarnya kaum muslimin, tetapi kita tidak ragu-ragu dengan daging yang kita beli impor. Kita makan di kafe, kita tahu dagingnya ini daging impor. Impornya dari mana? Entahlah, mungkin dari India, mungkin dari mana, kita tidak tahu. Yang jelas diimpor dari negeri-negeri kafir. Tapi kita malah nggak ragu-ragu untuk makan itu. Nah, ini termasuk warok yang salah. Ya. Maka pertama, tadi kembali hukum asal sesembelihan kaum muslimin yang dijual di pasar-pasar kaum muslimin itu adalah halal. Ya, tidak boleh ada keraguan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sesembelihan itu adalah sesembelihannya orang-orang ahlul kitab, maka kita juga harus yakini kehalalannya. Karena beritanya jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanannya ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian dan makanan kalian itu halal bagi mereka. Para ulama seluruhnya sepakat bahwa yang dimaksud dengan to'am di sini adalah sesembelihan, bukan roti atau gandum atau tepung yang lainnya. Karena tepung, roti, gandum dan semuanya itu memang hukum asalnya adalah halal. Maka penyebutan wa ta'amukum hillul lahum itu nggak ada faidahnya kalau yang dimaksud itu adalah roti, gandum, nasi dan seterusnya. Maka para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan to'am di situ adalah sesembelihan ahlul kitab. Maka sesembelihan ahlul kitab itu halal. Kalau misalnya ada daging yang diimpor dari New Zealand misalnya, New Zealand itu kan ahlul kitab, ya, ahlul kitab, maka itu halal. Selama di situ dituliskan bahwa itu adalah disembelih, bukan disetrum, bukan digetok, bukan ditenggelamin, bukan apa, tapi disembelih. Ya, dan setahu saya mereka disembelih, ya, karena pasar terbesar mereka adalah negara Asia. Ya. Ada seorang yang ditanya, ya, seorang syekh, saya lupa namanya, beliau ditanya tentang seseorang yang pergi safar ke Eropa, lalu di sana dihidangkan makanan, karena dia tamu negara, dihidangkanlah makanan-makanan berupa daging-daging yang secara zatnya adalah halal. Lalu dia bertanya kepada syekh ini, boleh nggak saya makan daging ini? Maka dijawab, apa yang membuat anda ragu-ragu bahwa sesembelihan ahlul kitab itu adalah halal? Malah ditanya begitu, apa yang membuat anda ragu-ragu bahwa sesembelihan ahlul kitab itu halal? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya. Kecuali kalau misalnya daging-daging itu diimpor dari negeri-negeri musyrik, bukan negeri-negeri ahlul kitab. Ya, misalnya diimpor dari India. India mayoritas, ya, ini lucunya India. Sapi itu dijadiin Tuhan, tapi mereka pengekspor daging sapi terbesar di Asia. Ini ambigu. Ya, sapinya dimuliakan tapi disembelih dijual. Maka kalau kita tidak mengetahui bahwa daging itu adalah disembelih oleh kaum muslimin atau disembelih oleh ahlul kitab, mudahnya tidak ada label halalnya dari sononya, ya jangan. Makanan-makanan yang berasal dari daging-dagingan yang diimpor dari Cina misalnya, ya, mereka bukan ahlul kitab, mereka musyrik tulen, ya, maka hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram kalau daging-daging itu diimpor dari negeri-negeri yang musyrik tulen, dari Korea, dari mana, Jepang, ya, dari Cina, ya, dan negara-negara yang lain yang memang mereka adalah para penyembah berhala. Maka hukum asalnya haram sampai datang keterangan bahwa itu halal. Ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Ini kita menemukan beberapa kali viral, ya, makanan yang diimpor dari Korea ternyata mengandung babi karena nggak ada label halalnya. Maka lihat, ya, jangan ikut-ikutan yang viral-viral lah, ya. Kita harus hati-hati, harus warok.
harus hati-hati. Ya, bahkan ada yang ada label halalnya ternyata haram juga. Ini masya Allah. Ada label halalnya, tetapi ternyata MUI tidak pernah mengeluarkannya. Ya. Karena memang aslinya makanan dari daging babi itu bumbu pokok. Kalau di Cina, di Jepang, di Korea, babi itu ya dia bumbu pokoknya. Jadi nggak ada makanan yang hampir tidak terkena. Maka kalau yang seperti itu hukum asalnya haram. Ya. Jadi untuk daging dengan 3 kaidah ini sudah cukup sebenarnya. Hukum asal sembelihan kaum muslimin, daging yang dijual di pasar kaum muslimin itu adalah halal, kecuali telah diketahui dengan jelas bahwa tidak sah sesembelihannya. Baik dilihat secara langsung atau ada qarinahnya. Ya. Yang kedua, sesembelihan dari ahlul kitab maka pada asalnya juga halal sampai diketahui keharamannya. Dan yang ketiga, sesembelihan daging-daging yang datang dari orang-orang musyrik tulen pada asalnya adalah haram sampai datang keterangan bukti halalnya. Pertanyaan yang kedua, ini sulit. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita belajar tentang fikih muamalah. Ya. Karena dengan belajar fikih muamalah, atau kalau mungkin itu berat, ya kita konsultasi dengan orang yang ahli di padanya. Dan di setiap kota sekarang ini ada konsultan-konsultannya. Ya, ada KIPMI namanya. Nah, di KIPMI ini ada satu badan yang memang dia menyediakan konsultasi untuk transaksi-transaksi kekinian. Ditinjau dari sisi syariat, apakah ini perkara yang boleh ataukah ini perkara yang haram, atau dan seterusnya yang kayak begitu. Dan kalau misalnya ternyata itu ada perkara-perkara yang syubhat atau ada perkara yang haram, di sini juga disediakan konsultasi bagaimana cara menghindari perkara yang haram itu. Transaksinya tetap berjalan, tetapi perkara haramnya bisa dihilangkan. Ya, memang kalau sampai kondisi ini memang kalau nggak salah berbayar ya. Nanti bisa dikonsultasikan. Salah satu yang saya kenal itu kalau di Bandung itu Evermos. Ya, Evermos ini memang membuka konsultasi secara khusus untuk meninjau transaksi-transaksi yang ada, baik transaksi perorangan atau transaksi badan, perusahaan dan seterusnya. Kemudian juga memberikan solusi-solusi untuk menghindari perkara-perkara yang haram dalam transaksi itu. Ya. Ustadz Irwandi juga membuka konsultasi untuk ini. Ya. Tapi kalau Ustadz Irwandi mungkin jauh ya. Di Bandung ada KIPMI, ada Evermos, bisa dicari di ada websitenya, ada ininya ya, bisa dicari di situ. Nanti ada konsultasi, nanti bisa bergabung juga di situ, bisa ada perkumpulan, ada daurah, ada apa segala macam, yang tentunya akan mempermudah bagi kita untuk mengenali transaksi-transaksi yang memang itu terlarang, ya, atau yang bisa menggelincirkan pada perkara yang haram. Ya, ini yang pertama. Ya. Jadi belajar tentang fikih muamalah atau mencari orang yang bisa kita konsultasikan transaksi-transaksi kita. Yang kedua, terkait transaksi-transaksi yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah transaksi ini haram atau transaksi ini boleh atau transaksi ini tidak boleh dan seterusnya ya. Dan khilaf ini akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Lalu bagaimana sikap kehati-hatian kita? Sikap kehati-hatian kita dalam perkara yang seperti ini adalah kita membaca dua-duanya. Membaca dalil dua-duanya, penjelasan para ulama dua-duanya. Ini kalau misalnya itu terkait dengan posisinya kita ada transaksi yang seperti itu, maka baca pendapat dua-duanya ini mana. Ya. Lalu minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Istikharah sama Allah. Istikharah tidak mesti sholat ya. Nah, istikharah itu bisa dilakukan dengan sholat, bisa juga tanpa sholat. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pilihlah salah satu pendapat. Tentunya kalau khilaf ini beda pendapat yang muktabar ya. Beda pendapat yang bisa dihitung sebagai beda pendapat. Karena ada juga beda pendapat yang tidak dihitung. Orang yang mengatakan
bunga bank itu halal kalau di bawah 2%. Ya ini yang tidak dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai khilaf. Ini mah syadz, tidak dihitung sebagai khilaf. Tetapi kalau dua pendapat ini adalah dua pendapat yang datang dari ulama yang mereka dikenal berjalan di atas manhaj yang benar, maka pelajari kedua-duanya, istikharah pada Allah Subhanahu wa taala, pilih salah satu pendapat. Ya, pilih salah satu pendapat. Yang hati kita lebih tenang pada pendapat tersebut. Maka ini masuk kategori apa? Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tetapi ini lebih lagi, bukan hanya sekedar mengikuti kata hati, enggak, tetapi meninggalkan keraguannya sudah dibangun di atas dalil, karena kita sudah mempelajari pendapat-pendapat ulama itu. Nah ini insyaallah ta'ala lebih selamat ya. Dan sekali lagi istikharah tidak mesti dengan sholat, karena para sahabat Nabi SAW dahulu bahkan mereka beristikharah ketika hendak memilih satu di antara 2 ekor kambing. Ya baca doa istikharah ya, Allahumma astakhiruka bi ilmika dan seterusnya ya, kemudian pilih salah satu pendapatnya. Kalau tadi ya pilih salah satu kambingnya, setelahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar ya. Karena bisa jadi satu fatwa itu berubah. Bisa jadi satu fatwa itu berubah. Ya, dan ini banyak sekali karena fatwa itu kadang-kadang berubah menyesuaikan realita keadaan. Ya. Allah taala alam. Sudah adzan ya? Cukup ya Pak ya, insyaallah ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.